Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min hauli yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'ul ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah Muhammadin ibni Abdillah alladzi arsalahu rahmatan li jami'il ummah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin alladzina yahduruna wa yaquduna wa yakhsha'una fi hadzal masjid al-hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, sebelum khatib menyampaikan materi khutbahnya dengan tema Malfaku bainal ilmi wal akhlaq, apa bedanya ilmu dan akhlak? Terlebih dahulu khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan saudara-saudaraku sekalian, yuk kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang berilmu, hamba-hamba Allah yang berakhlakul karimah. Insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba Allah pilihan, sehingga nanti akan dipilih oleh Allah dan dipilihkan tempat yang sebaik-baiknya di surganya Allah. Ma'asyiral muslimin, ilmu sudah dicanangkan oleh Allah mulai manusia pertama. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat dan jin di bawah pimpinan iblis, bahasa kita sekarang protes. Mengapa ya Allah kau jadikan Adam khalifah, pemimpin, pembina, pengatur di alam bumi, sedangkan kami semua ini sudah bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun telah mengabdi kepadamu dengan bahasa wangkot disulam. Dijawab oleh Allah, qala inni a'lam ma la ta'lamun. Allah menjawab, bahasa kasarannya adalah, hai malaikat dan jin, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Dengan demikian, maka Allah memberikan, mengajarkan kepada Nabi Adam ilmu pengetahuan. Termaktub tersirat di dalam surat Al-Baqarah ayat 31 dengan bahasa Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Wa 'allama,
bahasa Al-Quran allama bitasdidil lam, dan Allah telah memberikan ilmu laduni. Karena ilmu ada dua, ilmu laduni yang disebut dengan ilmu Wahabi, bukan madzhab Wahabi. Wahabi itu pemberian. Dan ilmu yang secara syariat dicari namanya ilmu kasbi. Sehingga Nabi Adam setelah diberi ilmu laduni oleh Allah, tidak punya guru, tidak pernah duduk di bangku sekolah, tapi pintar, alim, itu namanya ilmu laduni. Karena yang mengajarkan adalah Allah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW tanpa sekolah, tanpa guru, Nabi kita dibimbing oleh Allah lewat malaikat Jibril dengan wahyu. Namanya ilmu laduni. Laduni itu dari sisi aku, kata Allah. Dengan demikian, maka ilmu membentuk manusia jadi cerdas. Ilmu membentuk manusia jadi pintar. Ilmu membentuk manusia jadi pandai. Itu ilmu. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi pula derajat dan jabatannya. Bisa kita lihat presiden misalnya, tentu ilmunya banyak. Kalau tidak banyak, nggak mungkin dipilih jadi presiden. Begitu juga menteri, pejabat-pejabat tinggi, mayoritas mempunyai ilmu pengetahuan di bidangnya masing-masing. Masyarakat muslimin jamaah Jumat Masjid Jami Al-Hidayah. Sedangkan akhlak itu berkaitan dengan etika, akhlak yang sekarang sudah punah dan tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Di zaman kita masih SM, akhlak itu dijadikan satu fun, satu pelajaran, namanya akhlak. Sehingga akhlak membentuk jiwa manusia menjadi manusia yang halus, manusia yang penuh dengan etika, manusia yang penuh dengan pengertian. Oh, ini masjid, ngerti dia. Etikanya, dia tidak mau bercanda di masjid. Dari rumah dengan niat akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Setelah sampai di masjid, duduk kiri kanan AC, di tengah kipas. Orang yang berilmu dia ngantuk, itu berilmu. Tapi kalau dia berakhlak, tidak mau ngantuk. Itu bedanya ilmu dan akhlak. Sekali lagi, walaupun Jumatannya sah, orang Jumatan tidak dengerin khatib, hanya ngantuk,
Jumatannya sah, tapi tidak dapat nilai. Bahkan oleh kiri kanan jamaah dia tercela karena nggak punya etika, nggak punya akhlak yang seharusnya mengikuti aturan-aturan. Fa idza su'ida khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum. Jamaah, jika khatib sudah naik mimbar, jangan berbicara sekalipun itu dengan zikir dan bacaan Al-Quran. Itu etika atau akhlak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang Jumatan pakai ilmu dan akhlak. Ilmunya datang berpakaian rapi, akhlaknya mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh khatib. Dia seperti orang ibadah haji pahalanya, walaupun dia belum pernah ke Mekah sama sekali. Al-Jum'atu hijjul fuqara. Jumatan itu sebagai hajinya orang yang belum pernah ke Mekah sekalipun. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala tentang akhlak memberikan kajian kepada kita sekalian dengan surat Al-Qasas ayat 77. Bahasa ayat sempurnanya adalah wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Daral akhirah, mendahulukan akhirat. Itu orang yang hidup dan kehidupannya berakhlak, mendahulukan akhirat. Wa tansa nasibaka minad dunya, dan tidak akan melupakan bagiannya di bidang dunia. Sehingga sekalipun dia rajin ibadah, tapi tidak akan lupa bekerja mencari nafkah. Itu hidup dan kehidupan yang harmonis yang oleh Allah disebut hayatan thayyibah. Selanjutnya Allah memberikan akhlak dengan bahasa wa aksin kama ahsanallahu ilaihi. Berbuatlah baik sebaik mungkin, yaitu pekerjaan yang disertai dengan etika. Wa aksin kama ahsanallahu ilaihi wa la tabghil fasad. Jangan kau bikin kerusakan di atas bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi karena tidak berakhlak. Contoh kecil di masyarakat, ibu rumah tangga misalnya atau bapak melihat sampah di rumah. Karena bapak ibu punya ilmu, jadi sampah harus dibuang. Dibuang. Dia punya ilmu, sampah harus dibuang. Tapi tidak punya akhlak. Dibuanglah sampah itu di saluran, di got-got. Itu ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga yang membuang sampah tidak berakhlak. Pinter tapi tidak punya moral, tidak punya akhlak, karena akan menimbulkan mafsadah, kemacetan di slogan, di saluran, sehingga hujan deras akan mampet dan menjadi banjir. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita berilmu dan berakhlak. Insyaallah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bu'ithtu mu'alliman. Aku diutus oleh Allah untuk mengajar.
Apa yang diajarkan? Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan etika akhlak moral yang mulia. Masyarakat muslimin, kesimpulan khutbah pertama, yuk cari ilmu sebanyak mungkin, cari ilmu sedalam mungkin, cari ilmu seluas mungkin, supaya martabat kita menjadi luas, jabatan kita menjadi tinggi, hidup dan kehidupan kita semakin lapang. Jika itu dibarengi dengan etika akhlakul karimah, maka kita menjadi manusia pintar dan terpuji. Jika kita hanya ilmu yang kita cari, maka terjadilah banyak orang pintar tapi keblinger. Artinya uang negara dimakan juga, dirampas juga. Itu artinya pejabat pintar tapi keblinger, tidak punya akhlakul karimah. Akhirnya di dunia dia kena KPK dan ditahan, dan di akhirat akan dijebloskan di dalam neraka. Mudah-mudahan kita hidup dan kehidupan di bumi ini menjadi khalifah, pemimpin yang diberi oleh Allah ilmu pengetahuan melalui kajian-kajian kita, karena ilmu kita harus melalui kasab, yaitu la yuladu aliman. Sekali-kali orang yang dilahirkan dalam kondisi pintar itu tidak ada. Fa innamal ilma bitta'allum. Sesungguhnya ilmu pengetahuan itu harus ditempuh dengan kajian dan belajar. Maka alhamdulillah di sini sudah diajarkan, diadakan majelis taklim oleh pengurus tadi, malam Sabtu tafsir, malam Jumat ilmu tajwid dan ilmu fikih. Mudah-mudahan ilmu kita akan membawa kita semakin beretika, semakin berakhlak, dan disukai oleh baginda Nabi Muhammad SAW, masuk surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa liwalidayya min kulli dhanbin adzim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi maghfiratihi tukaffirus sayyi'at wa bi fadlihi tarfa'ud darajat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna wa rabbul kainat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumi yaqumul ma'ad. Amma ba'du. Sallallahu ta'ala wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala mukbira wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sholli 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq an-nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Radallahu an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyati wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fi lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wa amwat innaka qaribun mujib kita ya qadiyal hajat wa ya rafi'ad darajat wa ya sami'ad da'wat ikuti hawaijana ya Allah ikuti hawaijana ya Allah kabulkanlah ya Allah doa permohonan kami ya Allah khususnya doa permohonan jamaah kami yang ada di Masjid Al-Hidayah Al-Hidayah Dini wa dunia wal akhirah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ahdina subilas salam wa lil anbiya wal mursalin wasyuhada wasyahid Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin Subhanallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fakurullaha lakum wa yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar aqimis shalah